Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru CGP yang hebat, Bapak Ibu guru, calon guru-guru penggerak yang hebat. Perkenalkan, saya Aris Joko Rianto, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 12 Madiun, akan praktek coaching. Pada kesempatan ini saya mengambil tema atau permasalahan bahwa ada seorang siswa yang bercerita tentang keadaan dirinya di rumah. Siswa tersebut tinggal bersama tante dan omnya. Siswa tersebut merasa tidak nyaman di rumah karena selalu dibedakan dengan anak dari om dan tantenya. Siswa tersebut setiap hari harus mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan anaknya om dan tante tidak pernah disuruh. Bahkan sering dimarahi bila dia membuat sebuah kesalahan kecil, sehingga merasa putus asa dan mau kabur dari rumah tersebut. Tapi dia tidak mau karena dia tidak memiliki keluarga, karena orang tuanya yang satu sudah meninggal, bapaknya, dan ibunya pergi keluar kota tanpa merhatikan dianya. Baik, inilah percakapan yang kami lakukan. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya ngobrol dengan Bapak sebentar saja? Apa diizinkan? Selamat siang, Mbak Ati. Wah, boleh-boleh saja. Kebetulan tidak mengganggu waktu saya kok. Saya lagi longgar dan tidak ada jam mengajar. Silakan duduk, Mbak Ati. Apa yang Mbak Ati mau ceritakan sama Bapak? Begini, Pak. Belakangan ini saya merasa bahwa saya itu diperlakukan tidak adil oleh om dan tante saya ketika saya di rumah, dan itu mengganggu pikiran saya, Pak. Saya merasa tidak betah tinggal di rumah, ingin keluar dan kabur dari rumah itu. Oh, begitu. Kira-kira loh, apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu harapkan setelah kamu bercerita masalah ini kepada Bapak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Selain itu, apa ada lagi yang pengen kamu harapkan? Kira-kira saya ingin memperbaiki sikap dan perilaku yang kurang berkenan buat om dan tante saya, supaya saya bisa diperlakukan sama dengan anak-anak mereka. Oh, baiklah. Sebelum kamu bercerita panjang dan lebar, coba kamu cerita dulu tentang kondisi keluarga kamu. Baik, Pak. Sebenarnya saya itu anak yatim, Pak, karena Bapak sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Sedangkan ibu saya mencari pekerjaan keluar kota dan saya dititipkan pada adik ibu saya. Maka sekarang saya tinggal bersama om dan tante saya. Juga ada anak-anaknya yang seumuran dengan saya. Oh, baiklah. Sekarang kamu bisa bercerita hal apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman tinggal di rumah om dan tante kamu. Terus terang, Pak, saya tuh bingung. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh tante saya ketika saya berada di rumah. Dan di dalam apapun saya merasa diperlakukan berbeda dengan anak om dan tante. Kira-kira loh, apa yang membuatmu merasa tidak adil dari perlakuan tante kamu itu? Begini, Pak, tante saya meminta saya mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari saya bangun tidur dan nanti pulang sekolah, dan saya juga diminta untuk membantu tante saya berjualan. Karena memang tante saya profesinya berjualan. Oh ya, 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 ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan anaknya tante dan om kamu? Saya merasa bahwa tugas membantu pekerjaan rumah itu dibebankan kepada saya, dan bahkan saya tidak sempat beristirahat sepulang dari sekolah. Sedangkan anaknya tidak pernah diminta mengerjakan pekerjaan rumah,
dan sepulang sekolah anak tante bisa makan, istirahat, tidur siang. Gitu, Pak. Oh, begitu ya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain pekerjaan rumah yang harus kamu selesaikan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ini Pak, saya juga sering dimarahi sama tante saya Pak. Terlebih lagi kalau pekerjaan rumah belum selesai atau ketika saya membuat kesalahan dengan pekerjaan rumah yang saya kerjakan. Demikian dan cacian kerap saya terima setiap harinya dan itu membuat saya merasa sakit hati. Oh, boleh Bapak tahu seperti apa makian yang kamu terima dari tante kamu itu? Eh, Tante saya itu selalu berkata kasar, bahkan kata-kata jorok sering saya dengar Pak. Bahkan sempat saya disuruh pergi dari rumahnya. Oh, apa yang membebani pikiranmu setelah tantemu melontarkan makian atau kata-kata jorok yang ditujukan kepadamu itu? Saya merasa bahwa apa yang diucapkan tante, saya menilai sebagai anak ya tak berguna dan saya merasa bahwa saya seakan-akan anak yang bobrok, sampah dan mengganggu kehidupan keluarga tante saya. Oh, seperti itu rupanya. Ya, iya Pak. Saya merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu. Terus selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan agar tante kamu tidak marah-marah dan mengeluarkan kata-kata makian dan kata-kata jorok itu kepada kamu? Saya sih berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum tante menyuruh saya. Dan saya juga berusaha berbicara sopan kepada tante. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah itu apa kamu pernah mengajak anak tante untuk menyelesaikan pekerjaan rumah secara bersama-sama, secara bergotong royong begitu? Ya pernah ya Pak, pernah saya ajak. Terus, apakah anak tante kamu tuh mau membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah itu? Kadang-kadang sih, kadang-kadang dia mau membantu, tetapi banyak tidak maunya Pak. Apalagi kalau sedang capek atau lagi main game di HP, pasti mereka tidak mau membantu saya. Kalau dari kamu, apa yang kamu lakukan bila melihat kondisi seperti itu? Ya, saya akhirnya kerjakan pekerjaan itu sendiri, Pak. Meskipun terkadang dengan berat hati. Dan sebenarnya saya berencana mau menyampaikan kondisi ini pada Om. Karena selama ini Om tidak mengetahui hal ini. Dan saya juga mau menyampaikan kepada Tante supaya pekerjaan ini dibagi dengan yang lainnya. Jangan semua dibebankan kepada saya, Pak. Ya, itu bagus. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut Om tidak percaya pada apa yang saya ceritakan dan Tante malah marah-marah kepada saya. Loh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh om atau tante kamu? Kalau Om sih belum pernah marah, Pak. Dan tante saya sering marahnya ketika saya mau menceritakan atau menyampaikan sesuatu. Oh, lah kenapa tidak kamu coba berbicara sama om kamu supaya nanti om yang menyampaikan hal itu kepada tante kamu? Benar, Pak. Seharusnya saya mencoba untuk bercerita pada Om ya. Nah, bagus. Setelah kamu bertemu om kamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya ingin pekerjaan rumah yang dibebankan kepada saya itu dibagi dengan anak-anaknya. Atau kalau tidak, Om menyampaikan kepada anaknya agar mau membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan saya akan menyampaikan kepada Om agar Tante jangan memarahi saya terus. Oh, begitu ya. Bagus kalau begitu. Ayo lakukan. Selain itu, kekuatan apa yang sedang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa apa yang kamu inginkan bisa terwujud? Saya sih sudah terbiasa bangun pagi-pagi, Pak, dan saya langsung membantu mengerjakan pekerjaan rumah.
dan itu pun tanpa diminta oleh tante. Selain di pagi hari, saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan yang sekiranya belum terselesaikan. Selain itu, saya juga membantu berjualan tante saya sepulang sekolah. Apakah hal tersebut sudah cukup membuat hati tante kamu senang? Saya rasa sudah, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang apa yang sudah kamu lakukan. Membantu semua pekerjaan rumah tante kamu. Apakah disebabkan karena kamu kurang rapi di dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, atau kamu sering membantah perintah daripada tantemu? Hehehe. Mungkin juga ya, Pak ya. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah serapi mungkin dan meminta tante untuk memberitahu cara menyelesaikan pekerjaan rumah yang baik itu bagaimana itu. Oh, jadi rencana kamu apa di dalam mencapai tujuan kamu tadi? Apa ya Pak ya? Mungkin yang pertama saya akan menyampaikan hal ini kepada om saya agar anak-anaknya membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah supaya bisa lebih ringan dan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga menanyakan pada tante tentang cara menyelesaikan pekerjaan yang sekiranya saya tidak paham cara menyelesaikannya. Kemudian saya berusaha tidak membantah apa yang disuruh sama tante, Pak. Bagus itu. Bapak sudah sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya akan secepatnya menemui om saya dan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Saya, nah, itu baik kamu lakukan. Segera kamu lakukan apa yang menjadi komitmen kamu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama, semoga Mbak Ati segera dapat menyelesaikan permasalahan ini dan tetap semangat untuk belajar dan tetap sekolah. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.